Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat House of Grace yang saya kasihi. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa 365 hari dalam tahun 2020 telah kita lewati. Dan hari ini kita memasuki hari ketiga tahun 2021. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah kita lewati dengan cepat. Pertanyaannya, sudahkah kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri dengan baik? Efesus 5 ayat 16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Tuhan ingin kita jangan sia-siakan waktu kita karena kita tidak tahu kapan hari itu akan berakhir. Waktu akan berjalan terus, tidak peduli kita siap atau tidak. Karena itu saudaraku, mari kita pergunakan sisa waktu yang kita punyai secara maksimal dengan sebaik-baiknya. Karena pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Tema kita tahun ini adalah The Year of Unlimited Resources. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia yang tidak terbatas dari Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia itu, dan bagaimana kita bisa membagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Saudara, mari kita bersama-sama untuk bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Gereja menyediakan pengajaran yang benar, gembala-gembala sel yang bisa membantu saudara untuk makin bertumbuh, mitra doa yang bisa menolong saudara dalam kelompok yang lebih kecil. Semua itu sudah dipersiapkan agar saya dan saudara bisa bertumbuh dan saling melayani. Tetapi pertumbuhan yang kita harapkan tidak akan bisa tercapai kalau saudara sendiri atau saya tidak mau terlibat dan meresponi semua yang gereja sediakan. Oleh karena itu saudara, mari di tahun 2021 ini kita sama-sama bergerak seirama, bersama-sama bertumbuh menjadi saluran kasih karunia Allah yang tidak terbatas itu. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dan bersyukur bahwa kita memasuki tahun 2021 yang baru ini dengan selamat dan sehat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa pada pagi ini Engkau boleh mempersiapkan kami, mempersiapkan hati kami untuk boleh memasuki gerbang-Mu dengan hati yang sukacita, penuh harapan, penuh ucapan syukur kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi puji-pujian yang harum, yang bisa menyenangkan Engkau, menyenangkan setiap manusia yang ada di sekitar kami, menyenangkan keluarga yang di sekitar kami, menyenangkan sahabat-sahabat yang di sekitar kami. Kami boleh mempergunakan resources yang Engkau berikan dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Sepanjang umur hidup kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Sungguh tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau. Sebab kasih-Mu mempesona bagi kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah
mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku, Yesus, Yesus, sepanjang umur hidupku. Ku mau menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami, Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari semua yang kami perlu. Kau sediakan
Haleluya.
ajaib bagi kami. Mari engkau umat Tuhan, angkat tanganmu sembah Dia, naikkan syukur baginya. Sebab kita ada hari ini karena kasih-Nya, semua karena kasih-Nya, semua karena anugerah-Nya. Haleluya, haleluya. Sembah Yesus, naikkan syukurmu baginya, oh naikkan pujianmu baginya, bagi Allah yang besar, semua kasih-Nya ajaib. Oh sungguh kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Oh Engkau membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Kami melewati hari-hari kami sampai tahun berganti. Kau memelihara kami. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab hanya Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Sebab Yesus, Engkau yang memberikan cinta, yang membawa kami kepada kehidupan, hidup yang berarti, hidup yang untuk selamanya Tuhan. Oleh sebab itu selamanya kami mau menyembah Engkau, Engkau kekasih jiwa kami. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You, oh how I love You, Jesus, Lord Jesus. Panggil namanya Lord Jesus. Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love Jesus. Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Panggil
Haleluya. Amin. Haleluya. Berkat-Mu terus tercurah bagi kami Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa selalu memegang hidupku, memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari semua umat yang percaya diberkati Tuhan, mau angkat tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap? Sama-sama. Lebih keras lagi buat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Selalu pegang tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. So to Jesus, haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
Ibu Saudara menari di rumah buat Tuhan. Amin. Yesus Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama selamanya. Haleluya. Berjalan bersamamu selamanya Yesus. Amin. Terima kasih kepada tim PAW dan multimedia atas pelayanannya yang luar biasa pada pagi ini. Kami semua merasa diberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah dan memuji Tuhan pagi ini bersama-sama. Juga untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali join di pagi ini, kami senang sekali kalau Bapak Ibu berkenan untuk menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tercantum di layar gadget Bapak Ibu atau di layar televisi Bapak Ibu, supaya kita bisa berkenalan dengan lebih dekat. Saudara, sekarang kita saatnya untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan Bapak Ibu melalui QR Code yang tercantum di layar gadget saudara atau di nomor rekening yang tercantum di sana. Sekarang kita akan masuk dalam doa untuk mempersembahkan persembahan kita, dan kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Senior. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau pada pagi ini. Sekarang kami akan mempersembahkan apa yang kami punya, yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan ini. Biarlah persembahan kami, perpuluhan kami, itu boleh dipakai secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami, untuk menjadi berkat bagi pelayanan untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Pakailah persembahan kami ini Tuhan secara luar biasa, seperti 5 roti 2 ikan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai para pengurus untuk mereka boleh memakai persembahan ini dengan teliti dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, untuk mendengar akan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami untuk kami lakukan. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu, dan itu boleh bertumbuh dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saya persilakan Bapak Gembala Senior untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Selamat tahun baru buat semua saudara, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seluruh jemaat dimanapun saudara berada. Ya, ini adalah ibadah perdana kita di awal tahun 2021. Saudara, rekaman khotbah ini diambil 2 hari ya sesudah saya kehilangan salah satu adik rohani yang terbaik, saudara-saudara, yaitu Bapak Gembala Yudi Prayitno, Gembala Sidang di House of Grace, Mangga 2 Square.
Hari Minggu kami masih berhubungan dengan WhatsApp saudara, dan saudara Pak Yudi itu kalau membalas saya selalu panjang, selalu ada waktu buat saya. Ya, saya sering menerima WA yang seperti tidak niat gitu ya, bahasanya pendek-pendek, tapi Pak Yudi ini selalu panjang. Tapi tiba-tiba Senin pagi saya mendapatkan kabar salah satu adik rohani terbaik saya ini dipanggil Tuhan pulang dalam usia yang cukup muda. Dan hari itu saya mulai bertanya-tanya, why Tuhan, why Pak Yudi? Ya, saya mulai bertanya, how? Bagaimana kalau umpama begini? Bagaimana kalau umpama begitu? Ya, dan tiba-tiba seperti ada kalimat yang menyambar hati saya. Dan seperti Tuhan berkata, kamu sok tahu, kamu sok keminter. Aku adalah Tuhan yang tahu yang terbaik buat hambaku Yudi Prayitno. Dan saya disadarkan pada siang hari itu saudara. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan bukan cuma tahu yang terbaik dalam hidup kita, tetapi Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah sekalipun berbuat jahat kepada anak-anaknya. Dan melalui khotbah pagi hari ini saya ingin mengatakan Dia juga sumber segala sumber hidup kita. Ya, jadi saya ingin berbagi dengan tema khotbah Unlimited Resources, tentang sumber-sumber yang tidak terbatas yang Tuhan sediakan buat saudara semua di tahun 2021. Mari saya ingin membacakan sebuah ayat dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Dalam terjemahan BIS dikatakan, mereka tak akan menjadi haus atau lapar dan tak akan ditimpa terik matahari di padang gurun. Sebab aku Allah, penyayang mereka, akan membimbing mereka dan menuntun mereka ke sumber-sumber air. Saudara, setiap kali Alkitab menulis tentang kata sumber, itu selalu mengarah kepada Yahweh. Itu selalu mengarah kepada Tuhan, sumber segala sumber hidup. Dan mestinya di dalam Alkitab kita, setiap kali keluar kata Yahweh, Tuhan dan sumber, harus ditulis semua dengan huruf besar. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, siapakah sumber hidup saudara di tahun 2021? Kalau sumber hidup saudara adalah manusia, berangkas saudara, harta saudara, tabungan saudara, itu semua ada batasnya. Orang Surabaya bilang ada jedoknya saudara, ada plafonnya, ya, ada limitnya saudara. Hanya ada satu sumber yang tidak terbatas, yang tidak ada plafonnya, yaitu Tuhan sendiri. Dan kalau saudara menjadikan Tuhan menjadi sumber atas semua sumber hidup kita, saya ingin memberi kabar baik bahwa saudara-saudara, tidak ada jalan buntu di tahun 2021. Tidak ada jalan yang tertutup. Jalan buntu dan jalan tertutup itu hanya untuk manusia. Tapi bagi Tuhan semua jalan terbuka. Semua jalan bisa dibuka oleh Tuhan, ya, saudara-saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah gagal membuka jalan buat kita. Bapak Ibu, saudara, pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, itu last minute. Bukan last minute ya, itu last second. Itu detik terakhir, pisaunya sudah mau menghujam, ya, untuk Ishak dipersembahkan. Tiba-tiba terdengar suara mbe, ya. Tuhan menyediakan domba gantinya Ishak.
Waktu Elia disuruh sembunyi oleh Tuhan di sungai Kerit, saudara-saudara, ya, mestinya mati kelaparan di sana. Tapi nyatanya tidak. Alkitab saya berkata bahwa setiap pagi dan petang, ya, saudara, Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan hamburger buat Elia. Dan saya percaya Elia tambah gemuk mestinya badannya, saudara. Seperti saat pandemi ini saya melihat banyak hamba Tuhan tambah gemuk. Karena apa? Karena Elia pelayanannya nggak ada sama sekali, sembunyi, ya. Tetapi tiap pagi dan petang makan hamburger. Coba saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Telah apa, saudara? Diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan ia minum dari sungai itu. Saya kembali bertanya-tanya, saudara, kenapa harus di sungai Kerit? Ya, dalam Alkitab kita disebut sungai, tapi sebetulnya itu brok. Brok itu adalah sungai musiman, bukan sungai besar, bukan river. Brok itu sungai yang airnya ada kalau ada hujan di sana, saudara. Saya mulai bertanya kembali, kenapa Tuhan kirim burung gagak? Burung gagak itu burung paling rakus di dunia, saudara. Jangankan daging fresh, ya, bangkai aja dihabisin dimakan, saudara. Tidak pernah puas, saudara. Tapi kok bisa dipakai oleh Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang perintahkan dan memelihara saudara-saudara Elia di sungai Kerit. Tidak ada jalan yang tertutup. Kalau Tuhan menjadi sumber segala sumber hidup kita, tidak ada jalan yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan, saudara. Saya mau cerita lagi, beberapa bulan yang lalu saya sudah bersaksi, ya. Pada waktu awal-awal pandemi, saya itu sedih memikirkan 200 sekian anak-anak yatim piatu yang sekolah di Berita Hidup, di Karunia Hidup, saudara. Ya, anak-anak orang miskin, saudara-saudara. Saya itu bayangkan, mikirkan gimana mereka ini sekolah dengan online. Tidak banyak yang punya handphone Android yang mahal. Mereka harus belajar dari TVRI. Guru-gurunya juga bukan orang yang berlebih-lebihan. Ini fotonya, saudara-saudara. Ya, ini bukan sekolahannya, saudara. Ini mereka sedang ada di sebuah gedung. Wah, kalau sekolahnya seperti ini lebih bagus dari sekolah anak saudara. Ya, yang ini sekolahnya, saudara. SD Karunia Hidup, saudara-saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kepikiran gimana anak-anak ini, saudara. Tiba-tiba, ya, rumah saya itu jadi seperti toko laptop, saudara. Oh, kok bisa Pak Yusuf? Iya, karena 8:30, jam 8:30, saya itu baru kepikir gimana Tuhan. Saya belum minta sama Tuhan, saudara. Cuma saya kepikir gimana anak-anak ini sekolahnya, ya. Kalau tidak ada laptop, tidak ada Android, HP yang bisa dipakai untuk mengajar mereka. Tiba-tiba setengah jam kemudian, seorang teman baik saya, pengusaha dan hamba Tuhan, datang, saudara. Ya, singkat ceritanya dia mengirim 30 laptop, saudara-saudara, ke rumah kami. Jadi seperti toko laptop. Ya, waktu saya tanya kepada bapak ini, Pak, Bapak kepikir datang ke rumah saya itu ya sambil bawa makanan kesukaan saya, saudara. Bukan dari gereja kami, House of Grace. Saudara-saudara, datang. Saya tanya, Bapak kapan berencana untuk datang ke rumah saya hari itu? Waduh Pak Yusuf, jam 7-an saya sudah berencana untuk datang ke rumah Bapak sambil bawa makanan ini. Saudara, saya baru mikir tentang kebutuhan anak-anak SD Berita Hidup itu, saudara, ya, jam 8:30 kira-kira. Tapi jam 7, ya, Tuhan sudah menggerakkan Bapak ini untuk mengirim, saudara, 30 laptop ke rumah kami. Jadi artinya apa? Tuhan itu sanggup menjawab even bahkan sebelum kita itu berdoa kepada Tuhan.
Wow, luar biasa. Memang meskipun saudara, Tuhan itu menjadi sumber segala sumber hidup kita, tidak berarti hidup kita itu selalu enak dan gampang, ya. Seringkali saudara, kita masuk dalam sebuah perjalanan saudara yang penuh dengan derita, penuh dengan sengsara. Ada hal-hal yang tidak enak Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah, kalau Tuhan menjadi unlimited resources, kalau Tuhan menjadi sumber segala sumber hidup kita, saudara-saudara, Dia akan datang tepat pada waktunya. Kita akan sampai di dalam stasiun-stasiun yang indah dalam hidup ini. Kalau perjalanan hidup kekristenan kita itu seperti naik kereta api dan melewati beberapa puluhan stasiun hidup, maka saya percaya kita akan tiba, saudara dan saya akan sampai pada stasiun kehidupan yang indah. Saudara-saudara, lambat tapi pasti. Mari semua katakan, lambat tapi pasti. Ya, Yusuf melalui perjuangan naik turun yang luar biasa. Dia pasti naik dan akhirnya duduk di kursi nomor 2 Potifar. Begitu juga dengan Daud, saudara. Melalui pergumulan hidup yang luar biasa beratnya, tapi lambat tapi pasti Daud sampai di kursi singgasananya. Demikian juga Ayub, Abraham, Elia, ya, dan ada banyak yang lagi. Salah satunya adalah saudara. Saudara akan tiba pada stasiun kehidupan yang indah dan mulia. Saya ingin bercerita tentang Bildad. Siapakah Bildad itu, saudara? Bildad ini sahabat baiknya Ayub, ya. Tapi saya nggak tahu namanya sahabat, tapi pada waktu Ayub jatuh, saudara, di tempat terbawa, ya, namanya sahabat kan mestinya saudara-saudara memberikan kalimat-kalimat yang sejuk, yang adem, yang dingin, yang menghibur. Malah saudara, Bildad justru mengatakan yang ngawur, sikapnya yang ngawur, ngomongnya yang sembrono, saudara-saudara, ngomongnya seenaknya. Kita kan sering begitu, saudara. Waktu saudara kita, ya, waktu teman baik, sahabat kita di kantor, di pabrik, mungkin juga sesama hamba Tuhan di dalam gereja kita melayani, ya, kena sakit yang berat, kena masalah yang berat, ya, mungkin bangkrut, saudara, kita tidak memberikan kalimat yang adem, yang mendinginkan, tapi seringkali kita justru ngomong ngawur, ngomong seenaknya, saudara, membuat orang makin tertekan, saudara. Dan saya melihat di akhir hidup Bildad bisa memahami bahwa di dalam Ayub dikatakan manusia itu seperti cacing, ulat. Ya. Jadi Bildad mengatakan, ya, kalau Ayub sudah seperti cacing, seperti dirinya, seperti kita semua ini kena masalah begitu berat, mana bisa pulih, saudara-saudara. Apakah saudara dan saya cacing? Mungkin benar kalau kita bukan di dalam Tuhan. Bahkan mungkin lebih jelek dari cacing. Tapi kita ini anak-anak raja segala raja, ya. Dia adalah segala sumber hidup kita. Kita ini bukan cacing, saudara-saudara. Saya ingin membacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari Ayub pasal yang ke-25, ayat yang ketiga. Bildad sampai pada pertobatan di akhir-akhir daripada kitab Ayub. Dia berkata begini, dapatkah dihitung pasukannya Tuhan? Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Ayat 6, lebih-lebih lagi manusia adalah berangah, ya, seperti cacing, seperti, ya, saudara-saudara, debu. Anak manusia yang adalah ulat. Bildad berkata, dapat dihitunglah pasukannya Tuhan. Ya, jawabannya tentu tidak bisa dihitung, saudara. Bildad tidak bisa memahami jumlah tentaranya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, Bildad pikirannya tidak bisa menjangkau, ya, jumlahnya tentara Tuhan.
saudara-saudara, tentu tidak bisa dihitung. Bapak Ibu, apa sih yang Tuhan miliki yang bisa dihitung oleh manusia? Bukan cuma tentaranya nggak bisa dihitung, tetapi juga kasihnya buat saudara dan saya. Mujizatnya selama tahun 2020, ya, sehingga dia mengantar kita masuk di tahun 2021. Mujizatnya, pertolongannya, cintanya nggak pernah habis-habisnya, nggak bisa dihitung. Ya, ketika semua orang meninggalkan kita, dia datang sebagai Allah, sebagai sumber segala sumber. Ketika kita terpuruk, kita sedih, dia datang menguatkan kita. Apa yang bisa dihitung dari Tuhan? Tidak ada satupun yang bisa dihitung daripadanya, saudara. Unlimited, tidak terbatas, saudara-saudara. Tetapi bagi Tuhan, apa yang tidak bisa dihitung oleh Tuhan? Ya, semua bisa dihitung dengan tepat, Bapak Ibu sekalian. Sebab dia adalah sumber yang tidak terbatas. Tuhan tahu jumlah uang saudara, ATM saudara dengan tepat. Bapak Ibu sekalian, hidup kita dia tahu, jalan hidup kita dia tahu, saudara. Dia tahu tentang hidup kita itu dari A sampai Z. Bahkan sebelum kita dilahirkan di bumi ini, pada waktu sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, sampai nanti kita akhir hidup ini, ya, kita berakhir di bumi ini, dia tahu semuanya. Dia tahu air mata saudara, dia tahu pergumulan saudara, dia tahu perjuangan saudara. Dia tahu apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Sebab dia Allah yang adalah sumber segala sumber hidup kita. Sehingga apa saudara? Sehingga Bapak Ibu, dalam kesukaran sesulit apapun yang terjadi dan diizinkan terjadi dalam hidup kita, saudara, tidak akan mendatangkan bahaya. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Saudara, saya mengajak, ya, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, jangan cuma menghafalkan ayat, jangan cuma membaca Alkitab habis dalam 1 tahun, jangan cuma jadi penonton, saudara-saudara, jangan cuma mendengar dari orang lain, tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara mulai menikmati sebuah spiritual journey, sebuah pengalaman rohani berjalan dengan sumber di atas segala sumber yang tidak terbatas itu, saudara-saudara. Dan kita mengalami dalam perjalanan hidup ini ketidakterbatasannya Tuhan dalam hidup kita, ya Bapak Ibu sekali. Dan makin tahun saudara, kita makin mengiring Tuhan, kita makin akli, makin mahir, makin mengerti. Ketika Tuhan membawa kita dalam persoalan seperti ini, oh kita langsung ngerti, ini Tuhan mau datang kepada saya untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan sumbernya. Tadi saya katakan, saudara-saudara, bukan cuma tentaranya, kemuliaannya pun tidak bisa dihitung, keajaibannya pun tidak bisa dihitung. Saudara-saudara, itulah Tuhan di mana kita menaruh hidup kita sepanjang tahun 2021 ini di tangan yang benar. Jangan taruh di brankas saudara, jangan taruh di rekening saudara, jangan taruh di deposito, jangan taruh kepada orang-orang penting yang ada di sekitar saudara. Jangan taruh hidup kita ini, saudara, dan percayakan hidup kita yang satu ini di tangan manusia. Hari ini mari Bapak Ibu, di awal perdana ibadah kita, mari kita menaruh seluruh hidup kita, pabrik kita, perusahaan kita, toko kita, pekerjaan kita, karir kita di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan, sumber segala sumber hidup ini. Jadi saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Rencananya, saya ingin berkata, ada kabar baik, tidak pernah batal dalam hidup saudara. Dia tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Dia tidak pernah salah satu kali pun dalam hidup kita masing-masing. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu saudara adalah, bukan seberapa besar masalah yang saudara akan hadapi di tahun 2021, tetapi pertanyaannya, siapa yang menyertai hidup saudara di tahun 2021, saudara-saudara. Kalau Tuhan yang menyertai hidup kita, sesulit apapun, seberat apapun masalah yang kita hidupi dan kita jalani, Dia akan datang tepat pada waktunya. Ada sebuah pepatah bagus saudara,
yang berkata begini, if the devil never roar, his people will never sing. Saya ulangi, if the devil never roar, his people will never sing. Jadi kalau iblis singa itu tidak mengaum-ngaum, ya, anak-anaknya itu tidak pernah bisa menyanyi. Justru melalui masalah yang nanti Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di tahun 2021. Seperti tadi saya katakan, kalau engkau jadikan Tuhan itu segala sumber hidupmu, tidak berarti hidup kita itu mulus, enak, ya, tidak ada persoalan, saudara. Tapi kita akan melewati mungkin masalah-masalah yang berat. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, justru masalah itu akan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Supaya dari mulut kita keluar kesaksian, keluar puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bisa memasuki tahun 2021 ini, saudara-saudara, dengan Allah yang tidak pernah kalah, yang selalu menyediakan semua yang saudara butuhkan. Sehingga kita bisa berkata apa? Aku kuat sekalipun aku lemah. Aku melejit sekalipun aku terjepit. Dan aku berjaya meskipun sekalipun aku tidak berdaya. Sebab Tuhan yang menyertai aku di 2021 jauh lebih besar dari segala sumber yang ada di dunia ini. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, taruh hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia akan selalu menyertai saudara sepanjang 2021. Seperti Dia sudah menyertai saudara dan saya di tahun 2020. God bless you Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat memasuki tahun 2021 yang menjadi tahun bagaimana Tuhan menyatakan ketidakterbatasannya kepada kita semua. Sebentar kita akan mendengar sekali lagi, ya, cucu kita, ya, saudara yang suaranya bagus. Sebelum nanti saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar Felicia akan menaikkan sebuah pujian yang indah sekali. Dulu saya pernah berpikir, aduh kasihan cucu saya yang satu ini, saudara, tidak seperti anak-anak saudara. Dia tunanetra, tidak bisa melihat, ya. Mungkin papa mamanya juga dulu merasa why, how, selalu bertanya-tanya. Tapi sekarang saya bisa mengerti, saudara. Felicia dipakai Tuhan luar biasa dengan suaranya yang merdu. Ya, setiap kali saya di kantor, di pabrik dengar lagunya, saudara-saudara, itu seperti saya sudah ada di surga. Lagunya, suaranya itu merdu, bening, seperti Tuhan sedang menyanyi bersama dengan Dia. Buat tenang hati saya. Jadi kalau saat lagi panik, ya, di kantor, wah, dengarkan lagu Felicia, I'm so blessed. Luar biasa kau cucuku Felicia. Engkau akan dipakai Tuhan dengan segala keterbatasanmu. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Dan dari mulut Felicia akan keluar puji-pujian, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. If the devil never roar, his people will never sing. Sekali lagi Tuhan memberkati dan kita mendengar pujian ini. Betapa dahsyat kejadianku, kau menelan diriku serupa gambaranmu. Sebelum ku ada, kau mengenal namaku, kau jadikan hidupku berharga. Ku
dahsyat kejadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sebelum ku ada, kau mengenal namaku, kau jadikan hidupku berharga. Ku percaya rencanamu sempurna, ku percaya semua baik bagiku. Kau jadikan hidupku seturut kehendakmu, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Ku ada semua karena cinta, ku ada semua anugerah, ku persembahkan segalanya hanya bagimu, Tuhan. Ku ada semua karena cinta, ku ada semua anugerah, ku persembahkan segalanya hanya bagimu, hanya untukmu, Tuhan. Percaya rencanamu sempurna, ku percaya semua baik bagiku. Kau jadikan hidupku seturut kehendakmu, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Ku percaya rencanamu sempurna, ku percaya semua baik bagiku. Kau jadikan hidupku seturut kehendakmu, pakailah untuk kemuliaan-Mu, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Mari kita membawa masing-masing hidup kita kepada Tuhan dan menyerahkannya hidup kita sepanjang tahun 2021. Bapak, kami datang kepada Tuhan pada minggu perdana di awal tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang terjadi 1 jam lagi, tapi kami percaya Tuhan tahu dengan persis, Tuhan tahu dengan tepat apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang akan terjadi di bumi ini 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tuhan tahu dengan tepat. Dan tidak salah kalau pada ibadah perdana di tahun yang baru ini, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keluarga kami,
Kami menyerahkan anak, cucu, menantu, keluarga besar. Ya, menyerahkan gereja kami, pelayanan kami kepada sumber di atas segala sumber itu. Terima kasih. Seperti Tuhan memelihara SD Berita Hidup di tahun 2020 dengan ajaib, Tuhan juga akan menyertainya kembali sekolah gratis ini. Seperti Tuhan menyertai pelayanan dan hidup kami. Pada hari ini kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Dan melalui ibadah perdana ini, hamba ingin berdoa bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan keluarga dari almarhum Bapak Yudi Prayitno, Ibu Gembala, seluruh anak-anak menantu, bahkan nanti cucu-cucunya akan hidup di dalam kelimpahan daripada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sahabat-sahabat baik yang kami kasih bisa datang dan pergi dalam hidup ini, tetapi tidak dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi kami tidak perlu bertanya why dan how. Kami cukup percaya dan mengandalkan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan naungi kami sepanjang tahun 2021 ini dengan cinta-Mu yang melingkupi kami, dengan kemurahan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan melewatkan kami dalam pergumulan derita, hanyalah supaya dari mulut kami akan keluar kesaksian, puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan yang terangkat, yang sedang ada di rumah mendengarkan khotbah sederhana. Khotbah yang sederhana ini, Engkau melihat tangan hati-hati mereka. Dan Tuhan memberkati dengan limpahnya di tahun 2021. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, untuk cinta-Mu yang hangat, yang hadir di rumah kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai kesehatan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, studi saudara, dan apa saja yang engkau lakukan di tahun 2021 selalu disertai dengan unlimited resources, selalu disertai dengan sumber yang tidak terbatas, yaitu Tuhan sendiri dalam hidup kita. Terimalah berkat ini, dan saya ingin berkata panjang umur, sehat, bahagia, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saya dan hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Semua berkata dengan saya, amin. God bless you, dan Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.